security bukan yang menyaksikan ya, yang mengantar pada saat kejadian setelah terjadi penganiayaan oleh Yogi. Kebetulan waktu itu ada adik saya, jadi sekarang tuh saksinya yang langsung Dimas adik saya gitu. Nah ini mungkin tadi yang abang mungkin tadi ditanyain soal apa aja mungkin? Ya paling pas kejadian pas pengantaran ke rumah sakit kan, rumah sakit Brawijaya, paling ditanya-tanya itu aja. Terus iya cuma itu aja sih. Berapa pertanyaan bang tadi bang? Banyak. Ya banyak, kalau ditanya ya 15. Oke. Cuman ya kalau intinya ya itu aja. Kak, mungkin ini sudah cukup lama juga kan ya berlalu, seperti apa sih statusnya nanti dan akankah mungkin segera ada penahanan atau bagaimana nih? Ya mungkin kalau ini kan kita saksinya dari langsung dari kejaksaan ya, PS19 ya, saksi tambahan dari kejaksaan. Jadi memang pada dasarnya saya sih udah lelah sih ya dari bulan Maret sampai sekarang. Coba kita ikutin aja aturan yang udah ada, ya mudah-mudahan dengan putusan yang sebentar lagi ya P21 mungkin mudah-mudahan. Sebab tadi tanyain Mbak mau bikin surat pernyataan lagi apa enggak gitu kan. Pernyataan apa nih? Yang masalah utang apa enggak? Yang masalah utang piutang kata gitu kan mau dilanjut atau enggak. Kalaupun memang dilanjut, masalah nanti kan ada biaya-biaya waktu itu sebelumnya kan aku pernah terpakai tuh tiap bulan, tiap harinya tuh ada terus tuh pemasukan saya dari luar, uang saya pribadi sampai jual aset-aset itu gimana tuh, mau dilanjut atau enggak gitu kan pertanyaannya. Cuman karena udah lelah, ya udahlah ikhlasin aja. Karena saya juga masih ada prioritas yang lain yang lebih penting daripada ini, pekerjaan juga untuk anak-anak. Toh kalaupun memang saya harus saya lanjutkan gitu kan, nggak mungkin juga dikasih ngasih gitu kan. Selama ini untuk biaya anak-anak sendiri aja bahkan nggak ada, lamban gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir lagi untuk anak-anak aja masih pelit, gimana untuk yang kebutuhan lainnya gitu kan. Ya udah saya ikhlasin karena biar cepat selesai juga masalahnya, biar segera kejaksaan yang memutuskan gitu. Berarti kamu cukup lelah ya dengan mengikhlaskan, kan lumayan. Berapa sih total semuanya yang kamu ikhlaskan sekarang ini? Kalau di total itu banyak banget Mbak. Dari omset saya setiap bulan itu dari pemasukan resto aja udah lumayan ya. Ada saya yang tahu tuh yang megang. Omset tiap hari itu ada aja pengeluaran tiap hari untuk biaya-biaya saya menanggung rumah tangga selama saya rumah tangga dengan dengan suami saya itu. Dan ya udahlah saya ikhlasin. Terus belum lagi beberapa aset saya yang sudah terjual gitu kan. Terus ruko juga waktu itu kan. Terus udah gitu ada mobil juga, perhiasan juga. Kalau dihitung-hitung sih banyak ya, bisa em-eman itu. Tapi ya sudahlah, daripada menunggu semakin lama lagi, semakin berlarut-larut, ya ikhlasin, takutnya menghambat rezeki saya ke depannya. Udahlah nggak apa-apa, ini semuanya juga saya serahin lagi, saya serahin lagi ke pihak kepolisian dan juga kejaksaan seperti apa putusannya ya sudah saya. Artinya dari pihak kepolisian tawaran itu maksudnya untuk dalam isi gugatan kah, untuk dari Mas Yogi yang bayarin atau gimana mungkin? Yang soal hutang-hutang ini? Memang kan di situ kan ada tuh, saya ada pernyataan yang habis biaya saya sampai aset saya dijual bla bla bla, itu nanti kalaupun memang ada coba diperhitungkan gitu loh kan. Itu kan kejaksaan pasti meminta seperti itu. Dan akhirnya saya bilang ya udah Pak, nanti kalau misalkan memang lama lagi tuh pasti prosesnya tuh sudah, kalau emang Mbak Meta nggak mau dipermasalahkan lagi, nggak mau diusut lagi, nggak apa-apa, dibuat pernyataan. Dan akhirnya tadi saya buat pernyataan memakai materai juga, dan sesudah gitu saya jalan sekarang udah putusan yang yang udah ikhlas aja deh. Katanya udah siap untuk membayar hutang-hutang. Iya, karena selama ini juga yang bayar hutang-hutangnya saya sendiri. Dari kemarin juga kan Dimas tahu sendiri, saya setiap hari minta terus transfer dari restoran, ya teh
omset resto tuh ditransfer terus sama Dimas tuh, adik saya kan yang megang restoran saya kan. Dia transfer mau buat beli pampers, dia transfer mau belanja ke pasar, dia transfer itu setiap hari. Toh aku mau nuntut apa coba? Aku mau nuntut uang aku balik lagi juga belum tentu dikasih, karena anak aku aja 1 bulan aja dia bilang katanya 2 anak dia hanya mampu 3 juta. Itu pun 3 juta kalaupun setiap bulan dia ngasih, ya kan? Gitu, bayar mbak aja saya ya 2 mbak aja udah kurang dari 3 juta itu jauh banget, belum lagi beli susu dan lain sebagainya. Udah mencoba ikhlas aja sekarang, udah ikutin aturannya ya, mudah-mudahan ya dihukum semaksimal mungkin. Ya hukuman itu pasti ada ya, pasti ada, cuman minta keadilan yang seadil-adilnya, karena saya selama ini setelah pisah pun sama mantan suami sama Yogi, bapaknya anak-anak, sama sekali tidak ada yang dikasih fasilitas apapun untuk anak-anak. Jadi semuanya biaya saya anak-anak, hutangnya dia di bank, itu saya yang tanggung semua. Nah, jadi utangnya apa aja dan berapa totalnya? Itu tuh kalau hutang di bank itu mengatasnamakan dia itu dibayar ada di bank itu senilai sekarang itu mungkin 350 jutaan. 350 jutaan itu tiap bulan tuh. Itu doang atau ada lagi yang lain yang harus dibayarkan? Itu doang atau ada lagi yang lain yang harus dibayarkan? Ya sebelumnya ada kayak perhiasan, terus kayak karena kemarin itu saya udah nggak sanggup juga, ada biaya kan mobil digadein. Nah emang mobil itu kan pembelian bersama ya, mobil digadein dan akhirnya saya jual aja, karena daripada saya tiap bulan saya harus ngeluarin buat uang mobil kan masih lama juga. Pas saya bilang, saya tanya itu mobil berapa lagi ya, masih di itu 70 juta. 70 juta saya jual aja deh daripada saya pusing kan gitu. Untungnya cuma sedikit dari mobil itu, ya sudahlah. Cuma malu ya, maksudnya dengan itu mobil ini aduh ya ampun gitu. Berarti Kak Meta maksudnya bisa dibilang kembali ke nol lagi nggak sih, kan dengan kejadian kayak gini malah bangun lagi kan habis-habisan semuanya. Saya sih alhamdulillah, saya maksudnya sudah selama waktu kemarin dari bulan Maret itu selama terjadi saya pemukulan, dianiaya itu, itu saya tuh yang bekerja sendiri, saya riweh sendiri ngurusin anak, biaya ini, biaya itu. Tapi setelah berjalannya waktu, semakin kesini rezeki saya semakin ada buat anak-anak, semakin terbuka ya, semakin saya jalanin prosesnya, dan alhamdulillah dikasih rezekinya tuh yang Allah kasih ya lebih dari yang sebelumnya sama Yogi, dah gitu aja. Makanya saya sekarang saya nggak mau berlarut-larut, toh dia juga ngasih 3 juta sama dua anak saya 3 juta dalam waktu 1 tahun, kurun waktu 1 tahun, bayangin aja 3 juta dikali 10 aja 10 bulan udah 30 juta. Itu nggak menjadi anak-anak saya kaya raya. Toh sebentar lagi juga anak-anak saya juga mau masuk sekolah, dia sekolah juga pasti kan ada dong, nggak mungkin juga dia mau ngasih. Udah gitu aja. Toh sekarang aja buat biaya susu aja sulit. Nah berarti kalau Kak Ratu sendiri untuk per bulannya untuk bayar utang berapa total? Ini saya setiap bulan ya, setiap bulan saya ada pembayaran buat ke si Yogi. Ini bulan apa tuh? 4 November kan, 10 juta. 10 ya? 10 juta tuh, 4 November 10 juta saya bayar ke bank. Itu setiap bulan? Setiap bulan. Masih Setiap bulan itu di bank tersebut saya tiap bulan saya bayar. itu utangnya ya suami, mantan suami? Karena suami, karena pakai aset saya atas nama saya. Saya bayar lagi tuh September. Itu berapa lama lagi Kak? Masih 300-an lebih lah, 300-an. Dan asetnya apa yang dijaminkan oleh dia? Ya aset restoran ya, salah. Tadinya kan memang harus minta dijual tuh. Dia tuh minta dijual tuh aset saya di Kerawang. Cuma saya tahan karena ya gila kali, itu kan pemberian emak gue lagi masa emak gue masih hidup, masa iya semua harus dijual kan gitu kan. Dari situ tuh udah aku langsung sadar, gak mungkin lah aku jual-jual semua aset gitu. Sebetulnya dia tuh ada juga aset punyanya dia, cuman kalau dia nggak mau berkorban juga buat apa? Jadi ditahan ya asetnya dia? Ada, asetnya dia ada. Makanya saya dengar sih tadi udah mau P21 ya,
Ya udahlah, syukurin aja deh. Akan ditahan nggak sih? Nah, seperti ini. Oh iya. Ada bocoran mungkin kapan akan penahanan? Belum ada bocoran. Belum ada yang Cuma ada bocoran kan kita. akan ditahan. Berarti saat ini masih ada berkeliaran, bukan berkeliaran, maksudnya masih di, iya belum ditahan, masih di ini. Berarti segera akan dilakukan penahanan ya. Tapi Meta, kamu sebagai seorang ibu ya kan, dan ini kan mungkin sosok ayah dari anak-anak kamu juga kan, dan sekarang P21 akan dilakukan penahanan. Ada rasa ini juga nggak sih, maksudnya selain emang rasa Empati. iya sakit hati kan, ini anak dari ayah dari anak-anak gitu, gimana nih ketika udah ditahan nanti? Kalau saya pada awalnya, kenapa saya waktu bulan Februari tanggal 24 Februari saya nggak langsung melapor ke polisi, karena saya memikirkan kedua anak saya. Kalau nanti anak saya di penjara, kalau nanti bapaknya di penjara, gimana nasib anak-anak saya, kan seperti itu kan. Nah, saya tahan-tahan dulu, tapi tetap saya posting saya 1 hari 2 hari itu ada buat dokumentasi saya nggak langsung saya update terus di media sosial. Nah, setelah kemudian beberapa minggu itu baru saya masih mikir tuh Mbak. Nah, kenapa saya nggak sekarang saya nggak kasihan sama bapaknya? Waktu itu anak saya ketumbur giginya, si Salman tuh ketumbur sampai rusak, itu patah giginya, dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang mau rekanan sama anak itu hanya rumah sakit satu yang pada itu, jadi Lebak Bulus. Nggak ada rumah sakit selain dia gitu loh. Dan akhirnya saya bilang, ini nggak ada nih pakai asuransi ataupun apa, harus ke rumah sakit ini gitu. Bapaknya tahu, tapi susah dihubungin pada saat saya lagi mau payment. Saya kan nggak ada uang waktu itu. Di situ yang saya sakit hati. Padahal dia tahu jadwal anaknya lagi mau masuk ke rumah sakit gitu. Tanggung jawabnya nggak ada. Nah, dari situ saya mikir, ya udah saya lapor langsung ke polisi. Sampai sekarang masih belum ada kontak. Nggak ada, saya blokir. Ke anak juga nanyain gitu? Nggak ada. Cuma dia ngomong sama lawyer, katanya sempet dia menghubungi mbaknya, susnya, tapi nggak ada. Kata susternya gini, maaf ya Pak, saya nggak ada dihubungin sama Pak Yogi. Padahal nomor Pak Yogi ini kan ada nih, katanya. Enggak sih, nomor saya nggak pernah aktif gitu. Berarti itu triggernya ketika kamu ngeliat anak dan merasa ditelantarin juga ya. Iya. Saat itu, dan akhirnya ya udahlah. Ya udahlah gitu. Toh dia juga kalau ngasih tanggung jawab sama anaknya juga nggak ada gitu. Kayak gitu, sekarang aja masih mikir-mikir kali ya. Nah, itu juga kabarnya ada info terbaru. Apa tuh? Karena ternyata kena penipuan. Hah? Polisi katanya di Pol MJ. Terakhir saksi yang kita hadirkan. Iya. Untuk proses selanjutnya mungkin update dari penyidikan nanti. Tinggal nunggu P21 kok. Yang